Satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, kami puji dan sembah Engkau Tuhan, karena Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami dan memberikan kekuatan serta pertolongan bagi kami untuk menghadapi segala problema hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tuhan, agar kami dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi sebuah kehidupan yang sangat-sangat sulit, namun kami harus tetap senantiasa berpengharapan akan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah firman-Mu bagi kami saat ini. Ajarlah kami Tuhan, bukakanlah iman percaya kami untuk menerima firman-Mu yang akan dikumandangkan oleh hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu saat ini, Minggu Seksagesima 4 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40. Ayat 21 hingga ayat 31, demikian pembacaan firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim di dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Firman Tuhan yang boleh kami sampaikan sebagai kado terindah dari ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang terkasih
tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu, dan berlimpah-limpah berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, umat Israel berada dalam situasi pembuangan Babel. Mereka terbuang ke Babel selama 70 tahun oleh karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, yakni mereka menyembah berhala yang membuat hati Tuhan murka. Yang akhirnya kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel. Sehingga umat Israel ditawan ke Babel selama kurang lebih 70 tahun di situasi pembuangan Babel. Umat Israel tidak merasa bahagia, tidak merasa aman, dan mereka merasakan kepahitan yang sangat-sangat mendalam di dalam kehidupannya. Mereka merasakan keterpurukan sehingga mereka selalu berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Di situasi kehidupan yang demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan sebuah pengharapan baru bagi umat Israel lewat Nabi Yesaya. Tuhan sampaikan apa yang hendak akan Tuhan perbuat bagi umat Israel, umat pilihannya itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan perikop kita saat ini dan sesuai dengan tema minggu kita yang mengatakan Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan menyatakan bagi umat Israel bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Boleh kita perhatikan di ayat 21 hingga ayat 24, Tuhan menyatakan bagi umat Israel bahwa apa yang telah Dia ciptakan, apa yang telah ada di tengah-tengah dunia ini, sekalipun itu adalah yang kuat secara kasat mata atau pandangan umat manusia, namun di hadapan Tuhan atau bagi Tuhan itu adalah tidak berdaya. Itu adalah orang atau yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan kekuatan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menggambarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya itu akan diruntuhkan, semuanya itu akan ditaklukkan di dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Dikatakan pada ayat 24b, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Artinya
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Babel tidak lama lagi akan melepaskan umat Israel dari tawanannya. Bangsa Babel tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk menawan umat Israel. Yang kedua, Allah nyatakan bagi umat Israel bahwa Dia pemberi kehidupan. Dia pemberi motivasi. Allah itu adalah pemberi kehidupan, pemberi motivasi bagi umatnya. Umat Israel harus memiliki pandangan hidup yang optimis akan situasi kehidupan yang mereka alami di Babel. Bukan dalam berarti pembuangan mereka di Babel menjadikan mereka tidak menjadi umat Allah. Bukan dalam berarti pembuangan mereka ke Babel bukan menjadikan mereka menjadi tidak umat pilihan Tuhan. Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa dengan kekuatannya, dengan kuasanya, Allah akan mengalahkan Babel. Ternyata hal itu terbukti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan bangkitnya Raja Persia untuk melawan Raja Nebukadnezar dan mengalahkan bangsa Babel, yang akhirnya umat Israel dibawa ke negerinya Persia, dan akhirnya umat Israel dipersilakan untuk kembali ke Yerusalem, mendirikan bait Allah, kembali ke Yerusalem, melakukan aktivitasnya setiap hari sebagaimana kehidupan yang mereka perbuat sebelum mereka terbuang ke dalam pembuangan Babel. Menikmati hidup sebagai umat pilihan Allah di negeri yang telah Allah janjikan buat umat pilihannya. Oleh sebab itu, umat Israel jangan pesimis akan kehidupan yang telah mereka alami di pembuangan Babel. Tetapi mereka harus memiliki jiwa optimis bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan yang berkuasa bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, yang Allah sampaikan bagi umat Israel, yakni bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Sekalipun umat Israel di tengah-tengah pembuangan Babel tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Namun Allah mendengar, Allah memperhatikan, Allah melihat situasi kehidupan yang dialami oleh umatnya itu. Allah yang kekal
telah menyatakan kasih-Nya, yakni membawa umat Israel kembali ke Yerusalem. Allah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran umat-Nya, melainkan Dia mendahulukan kasih-Nya agar umat Israel sebagai umat pilihan Allah dan sebagai umat yang telah Allah pakai untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan kekuatannya di tengah-tengah dunia, di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Semuanya, apa yang ada di dunia ini, apa yang telah Allah ciptakan itu akan mengalami kelelahan, keletilisuan, sebagaimana yang telah dialami oleh umat Israel di dalam kehidupannya. Namun, bagi setiap orang yang telah berlindung dan menantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena kasih Allah yang kekal bagi umat Israel, Allah mengingat akan sebuah perjanjian yang telah Allah utarakan pada saat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Allah nyatakan bagi umat Israel, Dia selalu bersama-sama dengan mereka sekalipun itu berada di dalam pembuangan Babel. Allah melihatnya. Allah menolongnya dan membebaskannya. Sehingga mereka boleh mendiami, menempati kembali negeri Kanaan yang telah Allah berikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semuanya kita telah mengalami kepahitan di dalam hidup. Di dalam perjalanan hidup ini, problema hidup sangat-sangat sulit kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Terkadang situasi kehidupan ini menjadikan kita menjadi putus terasi, hilang pengharapan akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh umat Israel, Tuhan tidak peduli terhadapku, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah menolong aku. Kenapa saya dibiarkan untuk menghadapi problema hidup ini, kesulitan di dalam hidup ini? Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak menjauh dari kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi semua kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Sebuah lirik lagu yang mengatakan, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya, sebab Allah peduli. Kita tidak pernah dibiarkannya sendirian.
Kita tidak pernah dibiarkan untuk dibiarkannya sendirian untuk menghadapi segala problema kehidupan yang kita hadapi, yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita ini. Namun, kita diperhatikan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana apa yang dikatakan, arahkanlah pandanganmu. Kepada siapa kita mengarahkan pandangan? Kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia yang memiliki kekuatan. Dialah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita, yang memberikan jaminan hidup bagi kita. Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau hingga sampai Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menyertai kita hingga sampai Maranatha. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita ini. Tanda bukti Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia memiliki kasih yang paling agung, yakni Kristus telah diberikan sebagai sang juru selamat bagi kita. Bukan hanya dari persoalan hidup di dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini, Tuhan bebaskan kita. Namun, dari belenggu dosa dan kematian, Tuhan selamatkan kita. Dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita di kayu salib. Kristus yang telah membebaskan kita. Kristus yang telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Kristus. Oleh sebab itu, berpengharapanlah kepada Allah. Dan tetaplah berlindung kepada Tuhan. Dan berikan hidupmu senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Berkati firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Ajarlah kami agar tetap senantiasa memiliki pengharapan dan senantiasa menjadikan Engkau menjadi benteng hidup kami. Senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena hanya bagi Tuhanlah ada kekuatan bagi kami. Hanya bagi Tuhanlah kami boleh diselamatkan dari segala problema-problema kehidupan yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami ini. Bersama dengan Tuhanlah kami tetap senantiasa agar kami memperoleh kemenangan, kemerdekaan dari kesulitan hidup yang kami hadapi saat ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.